"Ayo kita sholat sama Ustadz Halim, kita bisa nge-fly tanpa gelek." Karena tidak ada yang merangkul anak pang, anak jalanan ini, padahal mereka juga muslim. Ini adalah Pondok Tasawuf Underground, sebuah pesantren unik yang didirikan oleh Ustadz Halim Ambia pada 8 Februari 2012. Pesantren ini memiliki misi mulia, yakni merangkul dan membimbing anak-anak pang serta remaja jalanan melalui pendekatan tasawuf dan pemberdayaan sosial. Berawal dari kampanye ilmu tasawuf di media sosial, Ustadz Halim melihat perlunya dakwah yang menyentuh kalangan marginal. Beliau merasa bahwa masjid seringkali hanya fokus pada mereka yang sudah memiliki kesadaran rohani, sementara anak-anak jalanan dan pang terabaikan. Awalnya saya mendirikan Tasawuf Underground itu untuk memposting kalimat-kalimat hikmah di media sosial. Banyak sekali orang di luar sana yang ingin belajar agama langsung dari sumber rujukan yang tepat, benar gitu. Sebab yang saya posting dari quote-quote hikmah yang punya sumber rujukan kitab yang pasti. Jamaah yang tadinya jamaah Facebook ya, Instagramnya, YouTube ya, itu membentuk komunitas mereka untuk nongkrong bikin kajian. Kita sebut kajian ini namanya Sufi After Hours. Kita buat kajiannya di hotel, di kafe, dari rumah ke rumah. Dan kebanyakan peminatnya profesional muda, profesional yang ingin belajar ilmu tasawuf, baru berhijrah, begitu. Lambat laun, di tahun 2017, saya mulai tertarik untuk mengambil segmen khusus dalam dakwah. Apa itu? Itu anak pang, anak jalanan. Saya merasa tertarik karena tidak ada yang merangkul anak pang, anak jalanan ini, padahal mereka juga muslim. Apa yang dibutuhkan anak pang, anak jalanan? Yakni kesadaran untuk kembali pulang. Kesadaran untuk kembali pulang itu sebetulnya kan konsep tobat dalam Islam. Tapi saya perhalus bahasanya, jadi konsep peta jalan pulang. Ternyata itu banyak sekali anak pang, anak jalanan itu yang sebetulnya sudah betul-betul menunggu siapa yang bisa merangkul mereka gitu. Apalagi anak pang ini jenis orang yang kepo, yang selalu bertanya, pengen agama itu yang rasional, yang masuk akal gitu. Maka di situ dari lahirnya diskusi-diskusi, kemudian saya mengajak mereka sholat dan zikir yang menjadi terapi bagi mereka, ini semakin diminati oleh mereka. Saya traktir sholat, saya traktir zikir, bukan traktir makan aja ya, traktir sholat dan zikir agar mampu melepaskan mereka dari ketergantungan narkotik dan psikotropika. Dan ini mereka bisa langsung rasakan, sehingga ada omongan itu, ayo kita sholat sama Ustadz Halim, kita bisa nge-fly tanpa gelek. Gitu. Nah, dari mulut ke mulut, akhirnya bukan hanya saya yang melakukan rekrutmen, tapi mereka juga mengajak kawan-kawannya. Dan satu hal yang menarik, yang bisa ketarik sama saya kebanyakan yang umurnya 20-30-an. Saya tadinya bingung kok bisa begitu. Ternyata ada dalam rumusan psikologi ini quarter life crisis. Jadi usia 20-30, masa dimana orang itu mengalami krisis. Udah mulai berpikir ke dalam, dia pengen berbenah, dia pengen berumah tangga, dia pengen punya mata pencaharian yang tepat. Dia juga pengen untuk menentukan masa depannya. Kegelisahan ini memudahkan kita mengarahkan mereka pada jalannya. Ketimbang yang umurnya 20 ke bawah. Ini masa pancaroba yang luar biasa, susah. Bapak ibunya jadi lawan, apa artinya Halim Ambia? Nah, makanya yang banyak kejangkau, kerangkul adalah mereka yang di usia 20-30-an. Ditambah lagi, mereka yang di usia 20-30-an kebanyakan anak pang, anak jalanan sudah punya anak di jalanan. Kadang dia sudah menikah, lalu sudah bercerai. Maka ada pernah yang ngomong,
ini sekedar curhat ya. Ini Ustaz Halim membinanya bukan anak-anak pang ini bawa pang katanya. Saya bilang kalau bapaknya nggak saya selamatin, anaknya nanti ngepak. Karena kita punya program mengenalkan peta jalan pulang, justru disinilah saatnya menyadarkan bapak ibunya agar dia nggak ke jalanan. Akhirnya karena kesadaran rohani pun sudah tumbuh dari zikirnya, dari sholatnya, dari mata rantai narkoba dan psikotropika yang terputus. Ini lahir penyadaran baru, manusia baru. Setelah itu baru diajari alif bata. Jadi sebetulnya pelajaran alif bata, ikro, itu fase ke-3 ke-4. Sebelumnya enggak. Bahkan cara ngajarinya pun ya bukan langsung ngajarin sholat. Coba bayangin, anak pang, anak jalanan, mandi aja jarang. Mandi di mana dia? Bisa 5 hari, 6 hari, celana dalam aja nggak ganti-ganti, side A, side B ganti-ganti gitu kan. Nggak mandi, baunya bau ular gitu kan. Masa langsung ngajarin sholat? Masa zikir? Enggak. Saya ajarin apa? Mandi. Kalau ngomong ayo mandi, mandi doang. Saya nggak sediakan handuknya, nggak sediakan kamar mandinya, nggak sediakan sampo dan sabunnya. Mereka tetap nggak mandi. Diri saya adalah ustadz yang menyediakan handuk, sabun, sampai kamar mandinya. Konsep jalan pulang yang saya maksud, jalan pulang kepada Tuhan. Berarti kesiapan dia, amal ibadahnya, pertobatan disiapkan. Yang kedua, jalan pulang kepada keluarga. Jalan pulang kepada keluarga menghajatkan kesiapan, kepercayaan diri, kemampuan soft skill, hard skill. Maka dari itu kita siapkan bukan hanya diajarin ngaji layaknya di pesantren, tapi disiapkan juga pemberdayaan ekonomi dan sosialnya. Yang mau melanjutkan kuliah, lanjutkan kuliah. Yang mau bekerja, kita siapkan lapangan pekerjaannya. Kita buka bengkel, kita buka cucian mobil, kita pasang hidrolik, pasang kanopi, semua anak-anak semua itu. Lalu sekarang ada kargo ya, kita punya usaha kargo. Itu kenapa milihnya jenis pekerjaan itu pun itu bagian dari penelaahan saya. Anak jalanan yang bergabung dengan saya itu kan mereka yang sebetulnya punya penghasilan dari jalanan. Kalau saya tidak menyediakan jenis pekerjaan minimal yang setara dengan apa yang dia dapatkan di jalanan, akan susah dia balik lagi mabok maning. Maka harus disediakan pekerjaannya. Terus penghasilan mereka nggak bisa kita menggaji sebulan sekali, nggak bisa. Karena logikanya logika pengamen ini, yang dia biasa dapatkan uang per hari. Cucian mobil bisa dapat tiap hari. Dari hasil jeripaya berapa mobil, berapa motor dia bukan. Sama dengan di kargo. Berapa waybill, berapa paket, ya, berapa resi yang dia bisa delivery, bisa hantarkan kepada customer. Penghitungnya begitu, setiap hari mereka bisa dapatkan uang. Ya, saya berharap ini menginspirasi bagi semua orang. Bahkan bukan hanya menginspirasi, tapi menjadi daya gugah yang bisa memancing orang melakukan tindakan nyata, bukan hanya inspirasi. Kan bisa dilakukan orang mungkin di Surabaya ngelihat ada anak jalanan kurang makan, kurang pekerjaan, bisa dibantu gitu kan. Atau di Jogja ada pengamen jalanan, kemudian dia terlunta-lunta, bisa disadarkan. Selama ini kan kita ada stigma ya. Stigma adalah kalau kita anggap dia sebagai manusia, sebagai anak yang terlahirkan suci, baik, itu saya pikir bisa mengubah mindset masyarakat. Karena selama ini kita hanya melihat orang dari masa lalunya, tidak pernah berpikir tentang masa depannya. Selain pembinaan spiritual, pesantren ini juga membekali santri dengan keterampilan wirausaha. Mereka diajarkan berbagai keterampilan agar dapat mandiri secara ekonomi, yang tentu dapat membantu mereka kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup. Di 2023 saya memutuskan untuk udah kayaknya nih capek di jalan gitu ya, capek kayaknya di jalan. Fokus memperbaiki diri aja.
menata kehidupan yang lebih bagus, yang bisa diterima oleh masyarakat biasa. Sekitar udah hampir 4 tahun sih sampai sekarang, alhamdulillah bertahan di sini. Merubah saya sih hampir 100% ya, karena saya juga di jalan, terus juga pola hidupnya kesana sini nggak jelas atau alternatif. Di sini saya bukan hanya sekedar belajar agama, tapi wirausaha juga, pendidikan saya juga di sini disekolahkan oleh beliau gitu, masuk ke universitas, salah satu universitas di sini Universitas Pamulang, sampai sekarang udah alhamdulillah sudah semester 5 gitu. Jadi biar menginspirasi teman-teman yang lain juga ya kan, untuk kedepannya sih supaya kita lebih ini lagi sih, bisa merangkul teman-teman yang lain gitu. Ayo kita belajar bareng-bareng, ngaji bareng-bareng gitu, ngopi lah istilahnya, ngobrol perkara iman. Pendekatan personal dan penuh kasih sayang yang diterapkan oleh Ustaz Halim telah berhasil mengubah banyak kehidupan. Beliau tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi juga sebagai sahabat dan orang tua bagi para santri. Membimbing mereka menemukan peta jalan pulang menuju kehidupan yang lebih baik.